Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi bahasa baku. Bahasa baku atau kata baku adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sementara kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kaidah atau peraturan dalam bahasa Indonesia meliputi: yang pertama, buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi, bahasa itu, apakah dia baku atau tidak baku, kita mengacu pada 3 buku peraturan ini. Mari kita lihat. Kata baku itu bisa terjadi pada penulisan kata dasar. Contoh, di sini tertulis kata tidak baku, abjad. Dia menggunakan huruf T. Yang baku itu harus menggunakan huruf D, abjad. Yang kedua, kata bis. Yang baku adalah bus, pakai U. Yang ketiga, kita sering mengucapkan kata cabe. Yang baku, yang benarnya adalah cabai. Yang keempat, diagnosa. Yang baku adalah diagnosis. Ini sama terjadi kalau ini sama halnya kalau terjadi pada kata analisa. Yang baku analisis. Hipotesa, yang baku hipotesis. Sintesa, yang baku juga adalah sintesis. Kemudian contoh yang kelima, ekstra. Ekstra ini adalah kata serapan dari bahasa asing yang memang dari bahasa asingnya ditulis pakai X. Tetapi setelah dia diserap dalam bahasa Indonesia, maka dia harusnya ditulis dengan KS, ekstra. Kemudian kata formil, yang baku adalah formal. Kata gizi, maka yang baku adalah gizi, ditulis pakai Z. Berikutnya, contoh yang ke-8. Hakikat. Yang baku adalah hakikat. Sama dengan kata nasihat. Sering kita ucapkan ya, kata nasihat. Yang baku adalah nasihat. Kata tidak baku izin. Sering ditulis izin pakai Z ya. Tapi yang baku adalah izin pakai Z. Zaman, yang baku adalah zaman pakai Z. Kwitansi ditulis pakai W, ini tidak baku karena yang baku ditulis pakai U, kwitansi. Lobang, yang baku adalah lubang. Sama kalau telur, itu juga yang baku adalah telur. Apotik, ini sering sekali kita lihat ya dalam hidup sehari-hari. Yang baku itu adalah apotek, apoteker. Dia pakai E. Nampak, ini yang baku adalah tampak. Kata dasarnya memang tampak. Apabila dia mendapat imbuhan, menampakkan. Jadi, seharusnya kata dasarnya tampak. Ya, sama dengan nulis. Nah, yang baku kan tulis kata dasarnya. Setelah mendapat imbuhan menjadi menulis. Oke, kemudian objek. Yang baku adalah objek. Sama ini dengan kata subjek, yang baku adalah subjek. Berikutnya, kata paspor. Ini yang baku harusnya paspor. Tanpa T, ekspor, import, nah itu juga sama.
Jadi penulisan baku dalam bahasa Indonesia ditulis tanpa huruf T. Antri. Yang baku adalah antre. Rebo, hari Rebo. Yang baku adalah Rabu. Kata sistem ini sering kita gunakan, yang baku adalah sistem, sistematis. Ya. Tauladan, yang baku adalah teladan. Wujud, yang baku adalah wujud. Ada huruf W-nya. Villa, ditulis di sini double L, ini tidak baku. Yang baku cukup satu L-nya. Rapih. Nah, ini sering digunakan nih. Yang baku rapi tanpa huruf H. Yang seperti ini sering terjadi juga nanti pada kata silahkan. Sering kita tulis silahkan itu pakai H. Padahal silahkan itu yang bakunya tanpa huruf H. Silakan. Oke. Yudikatif. Ini ditulis tidak baku apabila pakai huruf P, karena yang bakunya harus dengan huruf F. Karena yang bakunya harus dengan huruf F. Legalisir. Ini tidak baku, sering digunakan. Yang baku adalah legalisasi. Kata dasarnya memang kata legal, tapi imbuhan yang ada dalam bahasa Indonesia, imbuhan serapan itu adalah isasi. Maka seharusnya menjadi legalisasi. Sama hal kalau terjadi pada kata imunisasi, nasionalisasi, itu ya, penambahan isasi. Benar. Kata teknik, ini harusnya ditulis pakai K, teknik. Standarisasi, oke, yang benar itu standarisasi, standar, pakai huruf D. Jadwal, oke, penulisan jadwal yang benar adalah jadwal, pakai huruf W. Nasihat, yang benar, yang baku adalah nasihat. Kreativitas, di sini tulis pakai huruf F, yang benar harus pakai V, kreativitas. Nah, apabila kata dasar itu tadi di belakang hurufnya huruf F, seperti kata kreatif, apabila ditambahi dengan kata itas, maka dia berubah menjadi V. Sportivitas, efektivitas, aktivitas, gitu ya, jadi huruf V dia. Resiko, yang baku adalah risiko. Oke, itu beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku pada kata dasar. Nah, berikut kita lihat contoh penulisan kata baku pada kata jadian. Kata jadian itu adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Nah, mempel. Ini kan kata dasar pel. Yang 3 huruf seperti ini, apabila dia mendapat imbuhan, contoh, mempel. Ini kata dasarnya pel. Kata dalam bahasa Indonesia yang masih terdiri dari 3 huruf, seperti pel, cat. Nah, ini apabila mendapat imbuhan, setelah dia menjadi kata jadian, dia harus berubah menjadi menge. Maka yang baku adalah mengepel, mengecap. Kata ubah, apabila mendapat awalan me, maka dia bukan merubah, melainkan yang baku adalah mengubah. Kata taat, apabila mendapat imbuhan, dia harus menaati. Ya, kalau mentaati ini malah tidak baku. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang diawali dengan huruf K, T, S, P, itu apabila mendapat imbuhan, dia harus mengalami perubahan bunyi. Alomorf.
Nah, sama menulis, itu kan kata dasar tulis. Maka dia berubah menjadi men. KTSP ya, kupas. Maka mengupas. Saring. Maka hasilnya menyaring. Pukul, maka hasilnya menjadi memukul. Nah, jadi kata mentaati ini tidak benar. Harusnya menaati. Berterbangan. Nah, ini mendapat beran. Kata terbang harusnya dia menjadi beterbangan. Ini kata dasar tertawa. Sama ya, KTSP. Maka huruf T-nya seharusnya berubah bunyi menjadi menertawakan. Kata konsumsi, ini KTSP juga, apabila mendapat awalan, hasilnya bukan mengkonsumsi, melainkan mengonsumsi. Baik. Nah, bahasa baku itu juga bisa terjadi pada penulisan kalimat. Mari kita perhatikan. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kata diproklamirkan pada kalimat ini tentunya tidak baku. Yang baku adalah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi diproklamasikan. Contoh yang kedua. Semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Nah, penggunaan kata daripada dengan pada. Daripada ini digunakan untuk perbandingan. Oke. Pada ini digunakan menyatakan tujuan atau kata depan, ya. Nah, jadi kalau misalnya dibuat kalimat, ibu saya lebih tua daripada Ibu Ani. Kalimat itu benar. Tapi kalau digunakan ibu saya lebih tua dari Ibu Ani. Nah, itu malah dia menjadi salah penggunaan kata daripada dengan dari. Lemari itu terbuat dari jati. Nah, itu penggunaan kata dari yang benar. Oke, sekarang kembali ke contoh kalimat ini. Semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Kalimat ini supaya dia menjadi kalimat yang baku, maka seharusnya semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Jadi cukup kita buang penggunaan kata daripada dengan kata pada. Ini menjadi efektif dia, efektif dan baku. Nah, yang ketiga. Bilang dahulu dong sama saya punya bini. Nah, dalam kalimat ini ada kata bilang, ada kata dong sama, ada kata punya bini. Nah, bagaimana kalimat ini supaya menjadi sebuah kalimat atau kalimat yang baku? Bagaimana kalimat ini supaya menjadi kalimat yang baku? Maka dia harus diubah menjadi bicarakan dahulu dengan istri saya. Cukup simpel ya. Jadi kata bilang ini tidak baku dalam bahasa Indonesia, ini bahasa sehari-hari. Sama saya, sama dong sama gitu. Sama artinya dengan punya bini, kata bini ya. Jadi istri saya, cukup seperti itu. Kata bini, laki itu tidak baku, itu dari bahasa daerah. Oke. Yang keempat, panitia harus membuat laporan pertanggunggan jawab kegiatan. Di sini ada kata pertanggungan jawab. Kata ini tidak baku. Kata dasarnya adalah kata tanggung jawab. Oke. Nah, bagaimana supaya kalimat ini atau kata pertanggungan jawab menjadi baku? Seharusnya diubah jadi
panitia harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kenapa? Karena kata tanggung jawab ini apabila dia sudah mendapat konfiks awalan dan akhiran, maka dia harus dibentuk dengan seperti ini, pertanggungjawaban. Jadi konfiks itu diletakkan di awal dan di akhir, dan dia harus ditulis digabung serangkai seperti ini. Oke, yang berikutnya, yang kelima, tolong fotokopikan ijazah ini, rangkap 5. Di sini penggunaan kata fotokopikan ijazah. Salah ya. Yang baku adalah tolong fotokopikan ijazah ini, rangkap 5. Ya. Jadi fotokopi ini penulisannya harus digabung. Foto dan harus pakai huruf F, fotokopi, Y. Nah, ganti dengan huruf I, fotokopi, dan harus digabung. Karena kalau dipisah, ini nanti artinya bisa berbeda. Foto, kopi, berarti kopi yang difoto. Nah, penulisan kata ijazah, ini juga yang baku pakai Z. Yang keenam, memang kebangetan itu anak. Belum mandi, sudah makan gado-gado. Pada kalimat ini ada kata kebangetan itu anak. Oke, kalimat ini supaya dia menjadi bahasa baku harusnya kata kebangetan diganti dengan kata keterlaluan anak itu, gitu ya. Nah, jadi memang keterlaluan anak itu. Belum mandi, sudah makan gado-gado. Itulah dia beberapa contoh dari bahasa baku yang terjadi pada kalimat. Sekarang kita berlatih soal. Contoh soal yang pertama. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah A. Menurut diagnosa dokter, pasien itu mengidap penyakit leukemia. B. Tolong Mir, belikan obat di apotek. C. Sistem pelayanan rumah sakit itu baik. D. Setelah Reisa melunasi biaya perawatan, ia minta kwitansi. Oke, jawabannya adalah A. Kata diagnosa. Yang baku adalah diagnosis. Baik. Contoh soal yang kedua. Awalnya saya enggak tertarik dengan kegiatan ini karena teman dekat yang ngajak, saya tidak dapat menolaknya. Meskipun keluar duit, saya tidak nyesel. Ternyata kegiatan ini berkesan banget. Jumlah kata tak baku atau tidak baku dalam paragraf tersebut adalah. Baik, jawabannya adalah D. 7. Yakni yang mana? Kata enggak. Satu, kata teman. Seharusnya teman ya. Enggak seharusnya tidak. Kata dekat seharusnya dekat. Ngajak. Dan mengajak. Kemudian kata duit. Yang baku adalah kata uang. Nyesel seharusnya menyesal. Kegiatan ini berkesan banget, sangat berkesan gitu. Jadi enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jawabannya D, delta. Contoh yang ketiga. Perhatikan tabel berikut.
A, B, C, D. Daftar kata baku terdapat pada kolom yang mana? Jawabannya adalah B, beta. Mari kita lihat satu-satu. Yang A, di sini yang tidak baku adalah kata sistem. Harusnya sistem. Sentral. Teknik, seharusnya teknik pakai K. Yang C, yang tidak baku adalah kata kongres. Ya, seharusnya kongres. G-nya cukup 1. Syah ini baku, tergantung pada kalimat mana dia nanti digunakan. Sah dengan syah, ya, ini ada 2 sini. Sah, kalau seperti yang di opsi D, ini menyatakan resmi. Pengumuman itu sah. Nah, itu benar. Dia bergelar Syah Bandar. Nah, gelar bangsawan Syah itu benar. Yang salah nanti dia kalau di dalam kalimat pengumuman itu Syah, berarti salah. Ya, tapi kalau penggunaannya tepat, Syah menyatakan gelar bangsawan, sah menyatakan resmi, maka dia benar. Oke. Yang D, metode. Yang benar metode. Oke, baik. Contoh soal yang keempat. Rani membeli obat ke titik-titik. Tidak lupa ia meminta titik-titik sebagai tanda pembayaran. Ia tidak mau membeli obat sembarangan. Khawatir titik-titik jelek. Kata-kata baku yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut adalah membeli obat ke. Oke, kita lihat jawabannya adalah bola, ya. Membeli obat ke apotek. Tidak lupa ia meminta kuitansi, tulisannya kuitansi, khawatir kualitas jelek. Oke, kualitas jelek pakai U. Contoh soal yang kelima. Pada era globalisasi, kita dituntut mempunyai kreativitas yang tinggi dan tidak gagap teknologi modern. Nah, lihat penulisannya, kata globalisasi, kreativitas, teknologi modern. Perbaikan penulisan kata bercetak miring tersebut adalah supaya benar. Seharusnya adalah jawabannya bola. Nah, globalisasi, tulis globalisasi, kreativitas ditulis pakai V, teknologi pakai K, modern ditulis seperti ini. Contoh soal yang keenam. Untuk manajemen energi diperlukan keterampilan khusus. Kata baku dari kata bercetak miring tersebut. Di sini manajemen energi, ya. Kata bakunya adalah, oke, jawabannya C. Manajemen energi. Oke. Selanjutnya yang ketujuh. Minggu yang lalu saya pergi ke Bogor sama teman. Tujuannya nengok nenek yang sedang sakit. Kami naik taksi agar cepat sampai. Betapa senang hati nenek dengan kedatangan kami. Kata tidak baku dalam paragraf tersebut adalah, oke, jawabannya adalah B, beta. Sama, ya. Jadi seharusnya di sini ke Bogor dengan teman, bukan sama, ya. Kemudian tujuannya menengok atau menjenguk, ya. Menengok itu menjenguk nenek yang sedang sakit. Kami naik taksi, harusnya ditulis pakai KS. Contoh soal yang ke-8.
Kalimat berikut yang mengandung kata tidak baku adalah A. Tes cerdas cermat dilaksanakan dengan sistem gugur. B. Pencuri di pasar dikeroyok massa sebelum polisi datang. C. Ibu meminta kwitansi barang sebelum meninggalkan toko. D. Kakak menerima nasihat dari ibu tadi siang. Kata tidak baku. Oke, jawabannya adalah D. Delta. Ya, mengapa? Karena kata nasihat di sini tidak baku. Yang baku seharusnya nasihat. Baik, contoh soal yang ke-9. Deretan kata berikut yang memuat kata baku adalah Baik, silakan dicermati dulu A sampai D. Oke, jawabannya adalah C. Charlie. Mari kita bahas yang A. Volleyball. Ya, ini masih dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Bola voli. Konkret, seharusnya konkret, tanpa G. Apotek, benar. Fotokopi, seharusnya fotokopi. Antar SMP, oke. Ini benar penulisannya. Izin, ini benar. Formal benar. Nasihat benar. Hakikat benar. Standarisasi. Ada huruf D-nya. Kwitansi. Nah, itu benar. Yang B, analisa. Seharusnya analisis. Konkret benar. Ini seharusnya apotek. Ini seharusnya fotokopi. Ini benar. Antar SMP. Izin benar. Ini harusnya formal. Nasihat benar. Hakikat benar. Standarisasi benar. Kwitansi. Pakai U. Yang D, mengkoordinir. Nah, seharusnya mengoordinasi, ya, mengoordinasikan, mengordinasi. Ini karena K-nya harusnya berubah bunyi, beralomorf. Konkret benar, apotek, fotokopi antar SMP, izin formal, nasihat, hakikat, standarisasi, dan kwitansi pakai huruf U. Baik, yang ke-10, insektisida memiliki efek negatif bagi lingkungan. Beberapa waktu lalu, hama menyerang ribuan tanaman kelapa di Kabupaten Jailolo, Maluku Utara. Permasalahan itu juga terjadi secara periode di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Penulisan kata baku yang tepat pada teks di atas adalah A. Negatif, B. Negatif dan periodik, C. Efek dan negatif, D. Insektisida dan periodik. Jawabannya adalah B. Beta. Kenapa? Kata negatif, ya, harusnya ditulis negatif pakai huruf F. Secara periode, penggunaan kata periode di sini kurang tepat. Yang tepat itu periodik. Kenapa? Periode itu menyatakan kurun waktu. Secara kurun waktu kurang tepat ya. Periodik artinya berkala. Jadi secara berkala atau periodik di Kabupaten Talaut. Nah, itu penggunaan yang benar. Baik, teman-teman. Demikian pembahasan kita pada materi bahasa baku. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.